Om Swastiastu, saya Putu Ani Utami, kelas E3, NPM 20203212212294, ingin bertanya untuk kelompok 9, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang organisasi dan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Dwi Anggraini, NPM 202032122070. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Ani Utami. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang organisasi dan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Jadi hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen adalah organisasi memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerja tim atau berorganisasi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikadek Bagas Pratnyana Yoga, NPM 202032121233. Baik, di sini saya akan bertanya untuk kelompok 9. Mengapa studi perilaku organisasi perlu dipelajari dalam ilmu manajemen? Baik, perkenalkan nama saya Niluhalia Candini, NPM 202032122067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas Pratnyana. Studi perilaku organisasi perlu dipelajari dalam ilmu manajemen karena salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Selain itu, memahami perilaku dalam organisasi dianggap penting karena perhatian manajemen seperti produktivitas karyawan, kualitas kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, dan kemajuan karir merupakan faktor penting dalam upaya mencapai cita-cita dan target perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nikade Ria Chandrawati dengan NPM 2021-321-22102. Saya dari kelas E3 semester 3 manajemen. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, mengapa manusia membutuhkan sebuah organisasi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Chandrawati kelompok 1, yaitu mengapa manusia membutuhkan organisasi. Manusia membutuhkan organisasi untuk tempat bagi mereka mencapai tujuan, dan masing-masing organisasi pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Organisasi juga tidak lepas dari manajemen karena manajemen merupakan bagian dari organisasi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Saya Imade Wirodarmo, NPM 202032122066. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 9, yaitu dalam hubungan dengan pengelolaan organisasi, mengapa seorang manajer terlepas dari level manajernya harus memiliki kemampuan hubungan antar manusia. Saya Putu Ardini Putri dengan NPM 202032122155. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wirdharma. Dalam hubungan dengan pengelolaan, mengapa seseorang manajer terlepas dari level manajernya harus memiliki hubungan antar manusia? Meski demikian, terlepas dari level manajerialnya, setiap manajer dituntut memiliki keterampilan hubungan antar manusia yang sama. Hal ini disebabkan karena dimanapun posisi seorang manajer, dia pasti selalu berhubungan dengan manusia lain, entah sebagai bawahan, atasan, teman kerja, ataupun relasi di luar organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Ayu Sita Dewi dengan nomor NPM 202031222069 dari kelompok 2. Ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa perilaku kelompok penting dalam suatu organisasi? Jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Sita Dewi dari kelompok 2, yaitu mengapa perilaku kelompok penting dalam organisasi. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Ria Egy Lestari, NPM 202032122085. Di sini saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi? Terima kasih. Saya Niluhalia Candini, NPM 202032122067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Egy.
yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama ada faktor kelompok, meliputi komunikasi, kekuasaan, politik, dinamika kelompok, konflik, negosiasi, serta kepemimpinan. Yang kedua ada faktor individu, meliputi kepribadian, nilai, sikap, emosi, dan mood, serta motivasi. Dan yang ketiga ada faktor organisasi, meliputi kultur organisasi, praktik dan kebijakan manajemen, sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putusinta Abdurrahayu, NPM 2020-321-22071. Di sini saya akan bertanya, jelaskan apa arti dari organisasi sebagai kepentingan bersama dan apa bedanya organisasi sebagai sistem sosial. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulviana Duyanggreni, NPM 202032122070. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Cinta. Jelaskan apa dari arti organisasi sebagai kepentingan bersama dan apa bedanya dengan organisasi sistem sosial. Organisasi sebagai kepentingan bersama yang merupakan sekumpulan orang yang di dalamnya melakukan kerjasama yang terintegrasi dalam suatu lingkungan sosial yang lebih luas dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan organisasi sebagai sistem sosial yang merupakan perangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Briani, NPM 202032122077. Di sini saya ingin bertanya contoh dari tipe-tipe kelompok formal. Terima kasih. Saya Putu Ardiani Putri dengan NPM 2020-321-22155. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Contoh dari tipe-tipe kelompok formal. Ada Palang Merah Indonesia, ada PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, ada SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, ada SPI atau Serikat Petani Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.